Saat Dewa Laut Poseidon pergi, dia terbang langsung ke langit. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Karena dia tahu bahwa kepergian ini, jika tidak ada kecelakaan, akan menjadi perpisahan. Poseidon, Dewa Laut, tahu betul bahwa Ares, Dewa Perang, sekarang telah kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan kedua belah pihak akan mati jika mereka berjalan bersama. Mustahil baginya untuk terbang dengan tidak hati-hati bersama Ares, Dewa Perang. Begitu menghadapi penyergapan lawan, itu hampir berarti keduanya harus mati. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat pihak lain agar mengejar. Saat gelombang laut bergelombang di tangan Poseidon, Dewa Laut, Dewa Perang Ares, muncul di pundaknya. Ekspresi malu melarikan diri. Kakak yang baik, hiduplah. Poseidon, Dewa Laut, diam-diam melepaskan napasnya dan melarikan diri. Di mata Poseidon, Dewa Laut, dialah yang paling cocok untuk mengalihkan perhatian musuh. Ares, Dewa Perang, dapat pulih dengan lambat, dan selama dia tidak mengambil nyawanya dengan satu gerakan pun, itu tidak akan berbahaya. Sekarang Ares, Dewa Perang, paling membutuhkan waktu. Selama Anda mendapatkan cukup waktu untuk membiarkan Ares, Dewa Perang, pergi, semuanya sepadan. Berkenalan belakangan ini, Poseidon, Dewa Laut, dan Ares, Dewa Perang, bisa dikatakan cukup berharga. Tidak hanya tindakannya sangat meningkat, tetapi dia juga dapat memanfaatkan peluang yang telah dia ciptakan untuknya dengan lebih baik. Tidak peduli seberapa buruknya, ketika Ares, Dewa Perang, pulih, masuk akal untuk melarikan diri dari taktik yang ditargetkan lawan selama mereka menemukan cara untuk memecahkannya. Sebagai perbandingan, kemungkinan Poseidon, Dewa Laut, melarikan diri sendiri sangat tipis. Dia tahu bahwa otaknya tidak cukup, dan dia mungkin tidak dapat menangkap peluang di depannya, atau bahkan menyadarinya. Oleh karena itu, ia memilih metode yang paling berbahaya, dan juga metode yang menyebabkan kerugian paling sedikit bagi mereka berdua. Gunakan dirimu sebagai umpan. Tepat pada saat Dewa Laut Poseidon tercengang, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan tenang di langit. Kalian berdua tidak ingin pergi hari ini. Ayo. Kedua suara itu adalah dua orang yang menyerang sebelumnya. Poseidon, Dewa Laut, sekarang hanya tinggal satu orang, jadi tentu saja dia tidak berani saling berhadapan. Dalam sekejap, tubuh itu berubah menjadi semburan air. Dan di tempat lain, tubuh Poseidon, Dewa Laut, muncul, dan begitu dia mendarat, dia berlari liar ke arah yang berlawanan dengan tempat Dewa Laut itu berada. Perang, Ares, bersembunyi. Pada saat ini, di tengah gunung, Ares, Dewa Perang, berdiri dengan tombaknya. Dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Poseidon, Dewa Laut. Dalam waktu singkat, tidak banyak hal yang dapat dipulihkan, tetapi kekuatan untuk terbang ada di sana. Tiba-tiba, tubuh menjadi lemah. Dan Dewa Perang berhenti, mengambil napas dalam-dalam, dan meraung. Meskipun aku Ares mati hari ini, aku tetaplah Dewa Perang. Raungan mengguncang langit dan bumi, dan gelombang yang mengepul bergegas ke segala arah. Dewa Perang sedang menurun, masih sama, dan dunia sedang murka. Tombak panjang di tangannya bergoyang, dan tiba-tiba, angin ada di mana-mana. Sekelompok semut, berani melawanku. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menolak undangan Ares, Dewa Perang? Tubuh seseorang tiba-tiba muncul di hadapan Ares, Dewa Perang. Nianyun, eksekutor yang bertugas mengepung dan menekan Ares, Dewa Perang kali ini. Dia memandang Ares, Dewa Perang, dan menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Bagus sekali Ares, semangat juangmu sudah kukenali, dan aku bersedia memanggilmu Dewa Perang. Tapi hari ini, kamu pasti akan mati. Ares, Dewa Perang, tersenyum bebas. Kenapa tidak? Tombak panjang di tangannya bergoyang, dan tiba-tiba ada gelombang api. Nianyun mengangguk kecil. Tidak buruk. Dalam waktu sesingkat itu, kamu benar-benar menemukan cara untuk menghindari menjadi targetku. Tampaknya keputusan Tuan itu untuk membiarkan kita mengepung kuil perang sangat tepat. Jika kamu bertahan, kita akan mengalami kesulitan di masa depan. Ngomong-ngomong, sebelum kita saling berhadapan, aku ingin memberitahumu satu hal. Dewa Laut Poseidon juga telah memulai perang. Persaudaraan saudara-saudaramu benar-benar menyentuh. Ares, sang Dewa Perang, tertegun sejenak. Lalu menoleh ke belakang dengan tajam, hanya untuk melihat ombak bergelombang di ujung pandangannya. Setelah menenangkan emosinya, Ares, Dewa Perang, menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Ares, Dewa Perang, sangat kesal sehingga dia mengira Poseidon, Dewa Laut, akan mencoba menarik musuh menjauh. Tapi dia tidak menyangka bahwa metodenya sama dengan miliknya, dan dia benar-benar menggunakan serangan mengerikan ini untuk menarik perhatian orang lain. Ares, Dewa Perang, menepis pikiran yang mengganggu di hatinya dan mengangkat tombaknya. Gelombang udara mengembun di sisinya. Lupakan saja, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa arti sebenarnya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan pada saat berikutnya, Ares,
Dewa Perang, melambaikan tombaknya, dan segera, lautan api yang tak terbatas menyebar. Tetap menjadi pistol api. Ares, Dewa Perang, mengayunkan tombak dengan keras, dan saat berikutnya, nyala api muncul di tombak. Nianyun memandang Ares, Dewa Perang, dengan puas, dan sedikit mengangguk. Bagus sekali, Hua Jiazi, kurasa. Sebelum dia bisa selesai berbicara, napas berapi-api tiba-tiba melewati pipinya. Jika dia tidak memutar tubuhnya lebih awal, tembakan itu akan menembus kepalanya. Nianyun menatap Ares, Dewa Perang, dengan wajah bingung. Apa ini? Hati Nianyun dipenuhi dengan keraguan. Ini bukan sesuatu yang bisa dia mengerti lagi. Untuk mengepung dan menekan Ares, Dewa Perang, dan Poseidon, Dewa Laut, dia menghasilkan banyak uang dan mengubah aturan seluruh dunia, dan kekuatan iman tidak dapat beroperasi sama sekali. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, Ares, Dewa Perang, berhasil menggunakan triknya, dan itu masih dengan cara yang aneh. Jika itu hanya kebetulan, itu terlalu banyak untuk dikatakan. Begitu Nianyun membuka mulutnya, tiba-tiba, nyala tombak panjang menghantam bukit yang jauh, dan saat berikutnya, bola api berwarna merah jingga tiba-tiba naik. Menyilaukan seperti matahari yang baru lahir di langit. Di belakangnya, ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Nianyun melirik ke belakang. Dan tiba-tiba, angin bersiul, dan kerikil berguling-guling di mana-mana. Ketika cahaya oranye menghilang, di mana akan ada gunung yang menghalangi latihan? Yang tersisa hanyalah lubang sedalam ratusan meter. Asap gelap perlahan naik, dan kerikil dan pasir yang berceceran berserakan, seolah-olah hujan ringan telah turun. Sangat bagus. Ini adalah satu-satunya evaluasi yang dapat dipikirkan Nianyun. Ini sangat bagus, sangat jarang tombak panjang memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda menambahkan kekuatan, itu akan cukup untuk menghancurkan segala sesuatu ke segala arah. Jika Ares, Dewa Perang, tidak selemah dia sekarang, kecepatan latihannya sedikit lebih cepat, dan jika dia bisa melakukannya beberapa kali lagi, Nianyun yakin dia akan mati. Ini adalah tempat yang mematikan tanpa ruang untuk negosiasi. Setelah gerakan ini, Ares, Dewa Perang, menghela nafas lega. Dia yang telah mencapai batasnya, tampak sangat lelah bahkan jika dia mengaktifkan latihannya. Serangan menyelinap gagal, dan akan terlalu sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Ares, Dewa Perang, tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk mundur. Dia menancapkan tombaknya ke langit dan mengepalkan tinjunya. Ares, Dewa Perang dengan wajah berdarah, meraung pelan. Datang.